Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Banyak sekali keberagaman budaya di Indonesia. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, karsa, dan budi manusia. Wujud budaya ada 3, yaitu yang pertama adalah gagasan atau ide, yang kedua tindakan atau kegiatan, serta yang ketiga adalah benda. Untuk gagasan atau ide, ini bisa berupa kepercayaan dan sistem adat istiadat. Lalu untuk tindakan atau kegiatan, contohnya seperti upacara adat dan seni pertunjukan tradisional. Sedangkan untuk benda, contohnya bisa berupa pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, candi, dan lain-lain. Agar kalian lebih paham tentang wujud kebudayaan, kalian perhatikan contohnya berikut ini. Untuk sopan santun pada orang yang lebih tua dengan cara memberi salam, itu adalah bentuk wujud budaya yang berupa gagasan atau ide. Kemudian untuk upacara adat, nah ini merupakan wujud kebudayaan yang berupa tindakan. Lalu senjata tradisional dan wayang golek, nah ini merupakan wujud kebudayaan yang berupa benda. Seperti yang sudah kita ketahui ya, masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini memiliki masing-masing kebudayaan. Nah, keberagaman budaya di Indonesia ini kalau kita kumpulkan itulah yang disebut dengan kebudayaan nasional. Jadi bisa dikatakan kebudayaan nasional ini berasal dan bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil pemikiran, akal, budi, dan karsa seluruh suku bangsa di Indonesia. Pada masing-masing daerah ini memiliki perbedaan kebudayaan. Penyebab keberagaman kebudayaan di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama karena faktor keturunan. Lalu faktor yang kedua karena perbedaan kondisi geografis dan pengaruh budaya asing. Kita akan bahas satu persatu ya. Penduduk di Indonesia ini terbagi menjadi 3 ras. Ras itu maksudnya keturunan nak ya. Nah yang pertama adalah ras Melanesoid. Ini misalnya di Papua. Kemudian ada ras Wedoid. Misalnya di Riau dan Jambi. Dan yang ras ketiga adalah ras Melayu Mongoloid. Nah ini contohnya seperti suku Batak, Toraja, dan Dayak. Untuk faktor yang kedua yaitu perbedaan kondisi geografis. Pada masing-masing daerah ini memiliki keadaan alam yang berbeda. Ada daerah yang dekat dengan tepi pantai, lalu ada daerah dataran rendah, pegunungan, ataupun perkotaan. Nah ini berpengaruh terhadap pekerjaan pada masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, untuk masyarakat yang tinggal di dekat tepi pantai, tentunya pekerjaannya berhubungan dengan perikanan. Kemudian untuk masyarakat di dataran rendah, maka jenis pekerjaannya banyak pertanian. Inilah yang menyebabkan keberagaman bangsa di Indonesia. Lalu pengaruh yang ketiga adalah pengaruh budaya asing. Nah pengaruh ini berasal dari bangsa yang pernah datang ke Indonesia. Bangsa yang pernah datang ke Indonesia itu seperti Cina, Eropa, Arab, India. Nah mereka ini datang ke Indonesia dan mengenalkan budayanya ke penduduk asli Indonesia. Sebagai contoh budaya barongsai yang diperkenalkan oleh etnis penduduk Cina. Inilah faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas kelompok-kelompok ras yang ada di Indonesia ya. Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan asal-usul geografis dan ciri umum fisiknya. Nah yang pertama adalah ras Melanesoid atau disebut juga sebagai Papua Melanesoid. Ras ini paling banyak ditemukan di Papua, Maluku, Pulau Aru, Pulau Kai, serta Nusa Tenggara Timur. Lalu ras yang kedua adalah ras Wedoid. Nah untuk ras ini sebagai contoh adalah orang Sakai di Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Untuk kelompok ras yang ketiga yaitu ras Melayu Mongoloid. Nah untuk ras Melayu Mongoloid ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah Proto Melayu atau Melayu tua, dan yang kedua adalah Deutero Melayu atau Melayu muda. Untuk ras Proto Melayu atau Melayu tua sebagai contoh suku Nias, Toraja, dan Dayak. Sedangkan untuk Deutero Melayu atau Melayu muda sebagai contoh suku Bugis, Jawa, Madura, Makassar, dan Bali.
Masing-masing suku di Indonesia ini memiliki perbedaan. Nah, ada 3 hal yang membedakan suku satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah bahasa daerahnya, lalu adat istiadat, serta sistem kekerabatannya. Untuk bahasa daerah sebagai contoh, kalau suku Sunda itu bahasa daerah mereka adalah bahasa Sunda. Sedangkan untuk suku Jawa, untuk bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Begitu juga dengan tempat kita ya, yaitu suku Lampung. Maka bahasa daerahnya adalah bahasa Lampung. Jadi masing-masing daerah bahasanya berbeda. Lalu untuk adat istiadat, misalnya ngaben ada di Bali, lalu tabi ada di Sumatera Barat, sekaten di Yogyakarta dan Solo. Nah, masing-masing daerah ini memiliki perbedaan adat istiadat. Dan yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Sebagai contoh, garis keturunan ibu di suku Minangkabau. Contoh lain adalah garis keturunan ayah di suku Batak dan Minahasa, dan garis keturunan ayah dan ibu di suku Jawa. Kebudayaan-kebudayaan daerah kalau kita gabungkan akan menjadi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional ini merupakan aset atau kekayaan bangsa. Maka kita perlu mengembangkan serta melestarikan kebudayaan nasional. Berikut ini merupakan upaya atau cara dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang pertama adalah penggalian situs bersejarah, memelihara temuan benda bersejarah atau benda hasil budaya, mengembangkan budaya melalui pendidikan dan pengajaran, menghormati dan mempelajari hasil kebudayaan sendiri, menyelenggarakan pertunjukan kesenian secara berkala atau terjadwal, dan mendirikan sanggar kesenian. Selanjutnya untuk subtema yang kedua, kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sudah tahu ya nak ya, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Sebagai contoh, pada masing-masing daerah ini memiliki kebudayaan yang berbeda. Meskipun banyak perbedaan, kita tetap bersatu dalam negara Republik Indonesia. Budaya memiliki 7 unsur. Apa saja? Yang pertama adalah agama, bahasa, kesenian, pengetahuan, sistem kemasyarakatan. Yang keenam, teknologi peralatan, dan yang terakhir adalah pekerjaan. Nah, itulah 7 unsur budaya di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk agama atau kepercayaan, untuk setiap praktik keagamaan akan memunculkan sistem upacara agama dan ritual adat. Kemudian untuk bahasa. Bahasa adalah sarana untuk berinteraksi atau berkomunikasi serta mewariskan budaya. Lalu untuk kesenian, ini meliputi atau mencakup semua bentuk seni yang dapat dinikmati dengan mata dan telinga. Bentuk seni yang dapat dinikmati oleh mata sebagai contoh, seni lukis, seni pertunjukan ya. Lalu untuk bentuk seni yang dapat dinikmati oleh telinga sebagai contoh lagu daerah. Unsur yang keempat adalah pengetahuan. Tiap kebudayaan memiliki himpunan pengetahuan tentang alam dan manusia. Lalu untuk unsur yang kelima yaitu sistem kemasyarakatan, ini merupakan pola kebiasaan masyarakat. Masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan. Lalu unsur yang keenam teknologi dan peralatan. Nah, ini maksudnya adalah kebudayaan diukur dari teknologi dan peralatan yang digunakan oleh masyarakat setempat. Dan unsur yang terakhir adalah pekerjaan. Untuk jenis pekerjaan ini akan menentukan cara manusia bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan banyaknya perbedaan keberagaman budaya di Indonesia, ini menjadikan masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan haruslah menjadi modal kekayaan bangsa, bukan malah menjadi modal disintegrasi. Nah, disintegrasi itu maksudnya perpecahan bangsa ya. Jadi jangan sampai perbedaan itu menjadi perpecahan di antara kita. Semboyan dari negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghormati teman dan tetangga meski berbeda agama dan budaya. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sebagai bahasa persatuan. Hidup saling membantu sesama warga, bergaul baik dengan semua teman atau tetangga, serta menumbuhkan semangat persaudaraan. Pancasila merupakan dasar negara kita, juga merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya harus selalu diamalkan. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ukuran dan pedoman nilai serta norma dalam menyikapi pengaruh perkembangan iptek. Yang kedua, sebagai pemersatu keberagaman. Perbedaan dijadikan sebagai modal pembangunan bangsa, bukan malah menjadi disintegrasi atau perpecahan. Peran Pancasila yang ketiga adalah sebagai filter atau penyaring bagi pengaruh budaya asing yang bersifat negatif. Salah satu warisan dari nenek moyang kita adalah budaya gotong royong. Gotong royong ini merupakan tradisi warisan dari nenek moyang untuk kita saling membantu satu sama lain. Dalam gotong royong terdapat nilai-nilai Pancasila seperti saling toleransi atau menghargai. Nah, ini wujud dari sila yang kedua. Lalu ada kerjasama dan kerukunan. Ini merupakan wujud sila yang ketiga. Kemudian mencapai kesejahteraan bersama sebagai tujuan dari gotong royong. Nah, ini merupakan wujud dari sila yang kelima. Di sekolah kita acap kali atau sering menemui perbedaan dan keberagaman. Nah, agar tidak terjadi permusuhan, maka kita harus mengamalkan nilai luhur Pancasila sila yang ketiga agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, berikut ini adalah contoh sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi keberagaman di sekolah, seperti menghormati dan menghargai semua teman, bekerja sama dengan teman untuk kebaikan tanpa memandang latar belakangnya, baik suku, agama, ya. Lalu menolong siapa saja teman yang mengalami kesulitan dan menumbuhkan semangat persaudaraan. Nah, inilah sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila yang ketiga yang bisa kita amalkan di sekolah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini bisa saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.